Kita ke Jawa Tengah, pemirsa, untuk melihat bagaimana suasana penghitungan suara di TPS Andika Perkasa, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, di mana proses penghitungan suara masih berlangsung. Ya. Sambil menunggu proses penghitungan suara di tempat-tempat lain, di TPS lain, kita kembali diskusi di studio. Masih berbicara mengenai DKI Jakarta, saya kembali ke Mas Mulya sebelum saya ke Mas Haris ya. Mas Mulya, apakah memang betul sebetulnya endorsement dari Jokowi itu malah menjadi beban buat Ridwan Kamil? Oh, justru tidak. Kami melihat bahwa semua tokoh bangsa itu memiliki pendukung yang banyak. Dan betul juga masing-masing tokoh bangsa, karena mereka memiliki aura yang sangat kuat, itu selain memiliki pendukung yang banyak, ada juga kelompok-kelompok yang tidak menyukai dengan sosok pemimpin bangsa tersebut. Jadi kalau kita lihat satu-satu ya, tentunya Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Anies, Pak Ahok, itu ada yang sangat menyukai, tapi juga ada sekelompok yang mungkin kurang menyukai beliau, apapun alasannya tersebut. Nah, jadi untuk menyimpulkan bahwa adanya dukungan dari mantan Presiden Jokowi itu malah menurunkan elektabilitas Ridwan Kamil Suswono, menurut saya itu terlalu prematur. Dalam artian itu sudah berasumsi bahwa yang tidak suka dengan Pak Jokowi itu lebih banyak atau bahkan jauh lebih banyak dibandingkan yang suka dengan Pak Jokowi. Itu sangat bisa di-challenge gitu ya. Memang kita semua sama-sama tahu pasti setiap tokoh ada yang menyukai, ada yang kurang menyukai. Tapi dengan menyimpulkan bahwa lebih banyak yang tidak menyukai Pak Jokowi ketimbang yang menyukai sebagaimana diimplikasikan dari pernyataan itu, menurut saya itu sangat bisa dibantah. Kita harus lihat nanti. Dan berdasarkan hasil survei secara nasional dan bahkan termasuk di Jakarta, approval rating atau tingkat kesukaan terhadap Pak Jokowi itu masih sangat tinggi. Oke, Mas Haris, yang menentukan akhirnya kemudian suara survei terakhir begitu untuk Mas Pram dan Rano ini naik itu gara-gara endorsement dari Anies Baswedan atau karena memang banyaknya turun ke lapangan? Endorsement memang berpengaruh atau semakin mensolidkan atau meyakinkan masyarakat. Tetapi saya dari awal menyampaikan bahwa kunci misalnya elektabilitas Mas Pram itu bisa mengalami lompatan elektoral yang luar biasa dari 28% di awal September hingga ada yang 49-48% menjelang penutupan masa kampanye. Ini karena Mas Pram paling banyak secara data kunjungan di Bawaslu ya. Bawaslu kan mencatat setiap kunjungan terbuka paslon. Ini paslon nomor 3 ini kunjungan ke masyarakatnya titiknya paling banyak. Memang saya merasa melihat sendiri kadang-kadang bahkan satu hari itu tidak hanya 8 titik. Kadang-kadang ada 12 titik, ada 11 titik. Nah ini muter tuh biasanya tuh dari Jakarta Utara, kemudian Barat, Selatan. Kemudian ini berlangsung ke masyarakat. Sampai di akhir-akhir masa pemilihan kemarin itu suara baik suara Mas Pram atau Bang Lul ini suaranya sudah habis. Karena sudah capek dan karena setiap titik ngomong misalnya 15 menit, 20 menit kali setiap hari. Kemudian di rumah kita evaluasi saat pulang ke rumah, kemudian istirahat mungkin kurang, tetapi apapun itu dilakukan karena kita kita sadar bahwa Bang Dul menyampaikan dari awal bahwa paslon yang Bang Dul dan Mas Pram ini kan paslon yang di awalnya itu dianggap sebelah mata karena cuma didukung satu partai parlemen dan 2 partai non parlemen, kemudian juga diumumkan di akhir-akhir. Nah, kalau tidak turun ke masyarakat, kalau tidak merangkul semua pihak masyarakat, baik itu anak muda maupun tokoh agama, tokoh budayawan, ini kita tidak bisa mengejar. Maka yang bisa dilakukan adalah turun ke masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dan hasil dari turun ke masyarakat ini diterjemahkan dengan penyampaian program-program yang memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti itu. Baik, Mbak Slovenia, apakah secara historical aktivitas yang mungkin terlihat di media sosial itu sudah bisa kemudian disimpulkan cocok begitu dengan pemenang pada saat nanti sudah real count-nya keluar? Umumnya yang kami lihat adalah ketika popularitasnya tinggi atau misalnya ekspos perbincangannya dia tinggi, itu ada kecenderungan untuk dia unggul dalam proses elektoral. Tapi di sini kembali lagi bahwa saya melihat baik ini karena ini pertempuran lebih ke 01 dan 03, memang di awal 01 cukup unggul secara ekspos, lalu kemudian 03 ini kami melihat juga dia unggul tidak hanya kemudian pasukannya di Twitter saja, tetapi juga di media sosial lainnya. Namun
Dari pemantauan kami dari masa tenang hingga saat ini pukul 1 tadi memang secara ekspos Ridwan Kamil cukup memimpin ya. Tapi kita lihat lagi bahwa konten-konten yang menunjang peningkatan ekspos ini justru bersentimen cukup negatif ke Ridwan Kamil, yaitu serangan-serangan dan kembali lagi tadi warganet yang memang kami lihat cenderung simpatisan dari 03 ini menyerang Ridwan Kamil dengan narasi bahwa dia berada di barisan Jokowi. Jadi ada himbauan yang mungkin terstruktur di sini kami lihat bahwa jangan pilih tokoh atau paslon yang merupakan endorsement dari Jokowi seperti itu. Oke. Mas Toto? Jadi memang sentimennya cukup negatif, tapi dia sangat menunjang peningkatan ekspos atau popularitas dari si Ridwan Kamil sendiri. Lalu kemudian menyusul Rano Karno terlebih dahulu, baru kemudian Pramono Anung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.